siang, sahabat Adiaksa. Jumpa lagi dalam program Rujak Jakut, Ruang Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Bersama saya, Dana Mahendra, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Baik, hari ini saya akan membawakan materi tentang kejahatan cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Barangkali teman-teman sahabat Adiaksa sudah memahami apa arti cyberbullying. Dan untuk hari ini saya akan memperjelas lagi tentang pengertian cyberbullying. Pengertian dasar cyberbullying adalah intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar, penghinaan secara verbal yang dilakukan di dunia maya. Sedangkan pengertian secara luas cyberbullying adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan bantuan alat elektronik atau cyber yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus pada seorang target. Cyberbullying merupakan perbuatan berulang yang ditujukan untuk menakuti, mempermalukan mereka yang menjadi sasaran atau membuat marah. Selanjutnya saya akan memasuki subjek dan objek kejahatan cyberbullying. Siapa saja yang menjadi subjek dan objek cyberbullying? Subjek cyberbullying yaitu pelaku, yaitu orang yang secara langsung melakukan intimidasi, pelecehan, penghinaan, kekerasan baik verbal, psikologis terhadap orang lain melalui media cyber. Sedangkan objeknya adalah korban, yaitu seseorang yang menjadi sasaran dari penindasan yang dilakukan oleh pelaku. Dan pada umumnya korban cyberbullying adalah anak-anak. Masuk ke dalam media cyberbullying. Cyberbullying biasanya dilakukan pada media sebagai berikut. 1. Instant messengers, meliputi email dan akun tertentu di internet yang memungkinkan penggunanya mengirimkan pesan atau teks ke pengirim lainnya. 2. Chat room. Ini merupakan salah satu fasilitas website di mana chat WA itu termasuk chat di Facebook termasuk. Selanjutnya trash polling site, yaitu mengenai beberapa pelaku membuat polling tertentu dengan teman untuk merusak reputasi seseorang. Media berikutnya adalah situs jejaring sosial yang meliputi Twitter, Instagram, Facebook yang dapat memposting status, foto, dan komentar yang mengganggu, menyinggung, dan menghina seseorang. Berikutnya game online. Ini game dapat terjadi pada sebuah game di komputer, dapat berupa seperti PS, Nintendo, dan lain-lain. Selanjutnya telepon seluler. Seperti ini sering disalahgunakan untuk melakukan cyberbullying dengan penghinaan, perlakuan kasar, intimidasi. Kali ini saya akan memasuki jenis-jenis cyberbullying. Ada 5 jenis cyberbullying. 1. Flaming. Secara mudahnya flaming dapat diartikan suatu penghinaan atau komentar kasar terhadap orang lain. Secara lebih luas, flaming adalah tindakan provokasi, mengejek, ataupun penghinaan yang menyinggung orang lain. Jadi ini menyinggung, penghinaan termasuk dalam flaming. Kedua, harassment, gangguan, yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, SMS maupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus-menerus. 3. Cyber stalking, yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara instan, mencemarkan nama baik. Terus keempat, denigration, pencemaran nama baik. Ini sering di sini pencemaran nama baik terjadi cyberbullying, baik berupa penghinaan, intimidasi, dan sebagainya. Kelima, impersonation, peniruan, yaitu mencatut nama orang lain tanpa seizin orang tersebut. Keenam, outing, menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain. Ini mengupload foto-foto orang lain tanpa izin orang tersebut sebagai tipu daya menuju seorang agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam ketentuan pidana kejahatan cyberbullying. Kejahatan cyberbullying diatur di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1. Dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya ada pasal 27 ayat 4. Dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Di sini termasuk pemerasan, pengancaman, mengancam seseorang, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya ketentuan pidana pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 yang bunyinya dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan ras. Nah, ini penghinaan terhadap suku, agama, ras. Termasuk pasal ini dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 29 junto pasal 45 ayat 3, dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ancaman atau menakut-nakuti termasuk dalam pasal ini dengan dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal berikutnya diatur dalam pasal 30 ayat 1 junto pasal 46 ayat 1 yang bunyinya dengan sengaja atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun tanpa seizin pemiliknya, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Kelima, ketentuan pidana diatur dalam pasal 32 ayat 2 junto pasal 48 ayat 2. Dengan sengaja atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik, dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Demikianlah pemaparan dari kami, dan bagi sahabat-sahabat Adiaksa yang ingin bertanya dapat komentar dapat melalui alamat di bawah ini. Kenali hukum, jauhi hukuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat.